ada. Ini yang pertama. Jadi berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan tahmid. Yang kedua adalah merupakan amalan yang mudah, amalan yang ringan, namun berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan senyuman kepada saudara kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Fatabassumuka di akhika shadaqatun." Senyummu kepada saudaramu adalah merupakan sedekah. Jadi sedekah tidak harus pakai uang, tidak harus pakai harta. Dengan sedekah kepada temannya dengan mengucapkan kata-kata yang bagus, dengan senyuman yang bagus adalah merupakan sedekah. Ibu-ibu ketika datang ke masjid, ketemu temannya di masjid, mengucapkan salam, assalamualaikum, sambil jabat tangan, kemudian dengan senyuman yang indah, maka itu merupakan sedekah. Sedekah kepada temannya sendiri, dan itu amal soleh panjenengan. Dan apalagi ketika kepada pasangannya, kepada suaminya, ya, suaminya iblis senyum sama ibunya. Bapak-bapak kalau ibunya senyum, senang apa anda, Pak? Senang apa betul? Senang banget ya. Bapaknya mau kerja, kemudian izin sama ibunya, Bu, saya mau berangkat dulu, ada berjanji, ada mau sawah, ibunya izin, ngobrol, ya. Sambil senyum, salaman, orang apa merengut ya, misal, mohon maaf kita merengut, assalamualaikum, ada mau mana? Waalaikumsalam, misal, waalaikumsalam. Kalau yang bunuh boleh dijawab, terus orang merengut, ini jangan gitu, jangan seperti itu. Karena apa? Tadi amalan yang ringan yang bisa mendapatkan pahala besar yang adalah dengan memberikan senyuman kepada saudara kita, apalagi pada pasangan kita. Pasangan kita yang suami sudah sering payah mencari nafkah, sibuk sawah, di kantor, kemudian yang gedung raya, yang tukang beres, dan semuanya tentunya sudah sering payah. Maka ibu tugasnya adalah bagaimana memberikan support kepada suaminya, senyuman yang baik. Sebaliknya suami juga demikian kepada pasangannya dengan senyuman yang indah kepada istrinya, sehingga akan terjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi yang kedua ini adalah senyuman kepada sesama. Kalau kepada orang lain bisa senyum, kenapa kepada pasangannya tidak bisa senyum? Rumah pun dari cukup bisa. Ya kan nanti ada waktunya. Misal belum dikasih berantakan, ada waktunya mungkin pas hari ini belum dapat, doakan, bukan malah mohon maaf merenggut. Kalau merenggut nanti tambah musuh ya, yang akhirnya jadi muncul emosi bisa karena diawali dari awal itu dari tampilannya, maka saling mendukung. Karena kita saling menyadari juga kadang ya si suami itu kadang jengkel diawali dari istri juga jengkel diawali dari suami kan gitu. Nah, saling memahami di antara kita semua. Mari kita ciptakan bagaimana menimbulkan keharmonisan dalam keluarga hanya dengan modal senyuman di antara kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fatabassumuka ahdika shadaqah." Kemudian yang ketiga adalah termasuk amalan yang ringan namun berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam kepada saudara kita, saudara sama muslim. Karena kandungan daripada assalamualaikum adalah keselamatan buat kalian. Assalamualaikum, keselamatan buat kalian. Kemudian warahmatullah, berarti rahmat Allah kepada kalian. Wabarakatuh, dan keberkahan buat kalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan
Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi salam, diberikan penghormatan, maka jawablah penghormatan tersebut. Jawablah salam tersebut. Jangan cuma salam, jawab salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika ditambahi lagi, maka itu lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah amalan yang mudah, ringan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar pahalanya. Dan kita Bapak Ibu semuanya tidak tahu balasannya sekarang. Pahalanya seperti apa belum tahu, belum kelihatan. Tahunya nanti ketika kita di akhirat nanti. Jangan tahu balasan yang sebenarnya. Maka perbanyaklah amal soleh di muka bumi ini. Salah satunya dengan menyebarkan salam. Rasulullah SAW mengatakan, "Afshus salam bainakum." Sebarkan salam di antara kalian. Wasilul arham, dan sambung sambung kembali silaturahim. Sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang pada tidur. Ini Nabi SAW mengingatkan afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Ini amalan yang ringan tapi berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit, jangan pelit ketika kita memberikan salam kepada keluarga kita, masuk rumah memberikan salam kepada keluarga, memberikan salam kepada teman, salam dan seterusnya. Ini menyebab mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah amalan yang bisa mendatangkan pahala yang dianggap sepele adalah imatatul adza 'anil thariq. Menyingkirkan duri yang ada di jalan. Ini contoh. Berarti termasuk hal-hal yang bisa mengganggu di jalan, yang bisa mengganggu orang lain, kita singkirkan, itu bisa berpahala. Contohnya apa? Kalau di jalan ada yang mengganggu, contohnya apa? Nah, mungkin ada lari jatuh di jalan, ya, dengan singkirkan. Atau mungkin ada gelunggang di jalan, sama dengan singkirkan. Atau malah jelas-jelasan ada paku di jalan, Anda singkirkan, turun, diambil, disingkirkan. Ini bagian daripada perbuatan yang ringan tapi pahalanya besar. Bisa jadi ketika paku yang tadi tidak disingkirkan bisa kena mobilnya atau kena ban motornya, akhirnya bocor ya. Bocor sing senang sabar. Ya, sing senang tukang tembel ya. Tapi ya, tukang tembel pun ya senang kalau nggak bocor ya. Senang kalau nggak bocor. Tapi kalau ada yang bocor, senang dia bisa membantu orang lain, ya, bisa membantu nempel. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan-amalan yang ringan harganya, tapi itu pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bagian daripada iman. Nabi SAW mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Adnaha imatatul adza 'anil thariq wa 'alaha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dalam jalan atau yang mengganggu. Dan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Semuanya ringan. Mengucapkan la ilaha illallah itu ringan.
mengucapkan la ilaha illallah bagi orang yang meringankan dirinya kan jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Ini yang paling tinggi karena mengandung kalimat tauhid. Kalimat tauhid dan juga pengingkaran kepada kesyirikan yang ada. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak disembah kecuali Allah. Itu yang paling tinggi. Iman yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Maka kita semuanya berusaha mengejar pahala dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan tauhidnya la ilaha illallah atau menyingkirkan duri yang ada di jalanan. Ya. Baik itu di jalanan umum maupun di sekitar kita, semuanya sama. Ketika kita singkirkan akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul ada anit tariq. Kemudian termasuk hal yang ringan diamalkan tetapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mendoakan saudara kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang lain, tetapi orang yang didoakan itu tidak tahu. Bapak-bapak pernah mendoakan orang lain dan orang lain tidak tahu didoakan kemudian dikabulkan. Bapak-bapak pernah doakan orang lain, kemudian doanya dikabulkan, kemudian yang didoakan tidak tahu. Ya, yang didoakan tidak tahu. Saya yakin di antara kalian ada yang pernah mendoakan. Di antara kita ada pernah mendoakan saudara kita, anak kita, istri kita, teman kita, dan yang didoakan tidak tahu. Yang didoakan tidak tahu. Maka ini merupakan amalan yang ringan tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mendoakan misal ada si A mendoakan, ya Allah semoga fulan dimudahkan rezekinya, diberkahi harta dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah mudahkan urusan beliau. Ketika mendoakan, jenengan tidak memberitahu kepada yang didoakan, bahkan tidak tahu, maka malaikat mengatakan, amin wala tabimisli. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan kamu juga mendapatkan demikian. Tadi doanya apa? Semoga Allah berkahi hartanya dan keluarganya. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Maka malaikat mengatakan amin. Ya Allah kabulkanlah. Kamu juga akan mendapatkan demikian. Ya. Ibu-ibu pernah mendoakan temannya, Bu, yang didoakan tapi tidak tahu. Pernah, Bu? Pernah, alhamdulillah. Ya, pernah mendoakan temannya atau anaknya atau pasangannya yang didoakan tidak tahu. Dan ini merupakan amalan yang mulia. Kalau bisa perbanyak yang demikian, karena tidak akan rugi apa yang kita doakan. Yang kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan rugi dan Allah akan kabulkan, apalagi tadi malaikat mengatakan amin wa la tabimisli. Ya. Semoga Allah kabulkan, kamu juga mendapatkan demikian. Jadi perbanyaklah mendoakan untuk saudaranya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah doa yang mustajab. Itu maksud doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Di sisinya ada malaikat yang ditugaskan setiap kali ia berdoa
untuk saudaranya dengan kebaikan, malaikat itu berkata, amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Ini ketika mendoakan saudaranya. Ya, banyak contohnya. Mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Mungkin ada yang dia lagi kena musibah. Kena musibah, kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan si fulan dia diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik. Misal ada, mohon maaf, ada yang kehilangan motor baru beli, ya, motor baru beli, kemudian diparkir sebentar, tiba-tiba hilang, padahal baru beli, baru beberapa hari. Nah, ketika jenengan tahu ada orang yang kehilangan, padahal itu barang dikeni apa? Ya digadang-gadang. Oh, baru aja beli dan inilah udah andalan lah. Dikeni lagi parkir di masjid lagi parkir di masjid. Qadarullah masyaallah tidak diambil. Maka kita turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Makanya doanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita demi Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allah ma'ajuni di musibati. Ketika untuk dirinya sendiri, ya Allah, berilah pahala dalam musibahku dan gantilah yang lebih baik. Nah, ketika untuk orang lain, ya Allah, berilah pahala dalam musibahnya dia dan gantilah yang lebih baik. Ya, misal pas ada orang yang kehilangan tadi, misal kehilangannya adalah PIN, ternyata nggak lama dia beli apa? Yang lebih baik lagi apa tadi PIN? NMAX ya, kayak NMAX misalnya. Nggak lama dia beli NMAX. Kemarin dia kehilangan, kemudian beli NMAX. Wah, itu doa saya kali yang kemarin ya. Doa yang saya panjatkan, kemudian Allah kabulkan melalui ya cara lain. Inilah dia ada rezeki kemudian beli NMAX misal itu. Maka Bapak Ibu yang semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kalian kita semuanya mendoakan untuk orang lain dan orang yang tidak tahu, itu tidak ada ruginya. Bahkan jangan mendapatkan sesuatu yang semisal. Contoh lagi, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Ampunilah dosa-dosanya. Jauhkan dari api neraka. Berarti malaikat bilangnya apa? Ya, malaikat kamu juga demikian. Anda juga demikian. Berarti kalau mendoakan kejelekan, ini bahaya kan? Ya. Doakanlah kebaikan untuk saudara. Makanya di sini setiap doa kebaikan untuk saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat berkata amin, dan untukmu juga seperti itu. Maka Bapak Ibu yang semoga rahmati Allah SWT, berbanyaklah untuk mendoakan saudara-saudara kita, ya, baik yang sudah mendahului kita dan juga yang masih hidup bersama kita doakan. Maka di antara doa dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al. Terusnya apa, Bu? Fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa untuk saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Jangan biar diampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa saudara kita yang sudah mendahului kita. Ini yang kelima. Berarti mendoakan saudara kita di mana saudara kita yang didoakan tidak mengetahuinya.
Kemudian yang keenam. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Membaca Al-Quran adalah amalan yang mudah. Saya tanya, baca Al-Quran mudah apa tidak? Mudah apa tidak? Mudah apa tidak? Mudah. Bagi yang dimudahkan. Ya. Membaca Al-Quran mudah. Kalau sudah bisa itu akan mudah membaca Al-Quran. Saya belum bisa, Pak. Gitu. Kalau belum bisa, belajar bismillah. Saya sudah sepuh, nggak apa-apa. Belajar misal dari Iqra, ya. Belajar mungkin di rumah juga nggak apa-apa. Insya Allah, bismillah akan bisa. Ini apa? Buktinya ada orang yang sudah sepuh, sudah berumur lah ya, sudah tua, belajar dari mulai Iqra. Belajar dari Iqra, saya rutin, nyatanya sekarang sudah bisa membaca sesuai dengan kemampuannya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun sudah sepuh, sudah tua, kalau mau belajar, dia bisa. Nah, membaca Al-Quran ini adalah hal yang mudah sebenarnya bagi orang yang dimudahkan. Ketika orang membaca Al-Quran, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap hurufnya, setiap huruf yang ia ucapkan adalah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Al hasanatu bi asyi amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif lam itu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti berapa huruf, Bu? 3 huruf. 3 kali 10 berapa? 30 kebaikan. Itu alif lam mim berarti ada 3 huruf, dan 3 huruf dikalikan 10 berarti 30 kebaikan. Alhamdulillah. Coba kalau ini jamaah masjid MCK ini membacanya sehari berapa? Berapa sehari? Rata-rata berapa, Bang? Rata-rata berapa sini? Seain, apa sehalaman, apa selembar, apa sejus sehari? Satu lembar, ya. Satu lembar, misalnya satu lembar, contoh. Satu lembar. Kalau satu lembar berarti bolak-balik 2 halaman. Kalau 1 halaman berarti sehalaman. Kalau 1 lembar berarti bolak-balik 2 halaman. Kalau dihitung hurufnya, Bapak Ibu, berapa huruf yang ada dalam Al-Quran? Berapa huruf yang ada dalam Al-Quran? Maka jangan kita sepelekan. Saya bisanya 1 lembar, walhamdulillah. Bisa membaca 1 lembar. Saya bisanya 2 lembar, walhamdulillah. Bisa membaca 2 lembar. Ada yang bisa 1 juz, walhamdulillah. Ada yang 2 juz, walhamdulillah. Nanti kan baca 1 lembar aja, sudah berapa kebaikan yang ada padanya, berapa kebaikan dia dapat. Maka pentingnya ilmu. Ketika dia membaca, tahu ilmunya, tahu faidahnya, tahu manfaatnya ketika membaca Al-Quran. Maka tadi setiap huruf dilipat gandakan 10 kebaikan. Kalau 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kalau 1000 huruf, subhanallah, ya, tinggal dihitung aja.
Makanya ini adalah amalan yang mudah, yang ringan, namun berpahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya enggak kelihatan. Inilah pentingnya orang beriman ini. Nah, pahalanya, balasannya enggak kelihatan sekarang kan, nanti di akhirat. Jadi pahala yang puasa, yang baca Al-Quran, yang sodakoh enggak kelihatan di dunia, belum kelihatan di dunia, tapi nanti di mana? Di akhirat. Kalau sekarang balasannya, ya, Mas Jamal yang ngasih, misal ya, yang baca Al-Quran setiap huruf dihitung 1000, ya, 1000 dikali lipat berarti 10.000. Kamu membaca berapa huruf? Langsung dikasih sama Mas Jamal, semuanya dikasih sama Mas Jamal. Wah, berapa ya? Berapa ribu yang didapat? Tapi tidak kayak gitu. Takmir enggak memberi kayak gitu, tapi nanti di akhirat balasannya. Itu andai dikiaskan dengan di dunia ini, langsung diceng di dunia, tapi tidak. Nanti balasannya jauh lebih besar di akhirat. Bahkan Bapak Ibu, orang yang mau baca Al-Quran nanti di akhirat dia akan mendapatkan syafaat. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat untuk orang yang membacanya di akhirat. Orang yang membaca Al-Quran nanti akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran, syafaat dari Al-Quran. Yaqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka mari kita lomba-lomba terus membaca Al-Quran seberapapun yang kita mampu, ya, seberapapun yang kita mampu. Kalau ingin hatam 1 bulan ini 1 juz, berarti kalau sholat 5 waktu paling enggak sekali sholat 1 lembar toh, atau 2 lembar, 2 lembar ya, sebelum sholat 2 lembar, setelah sholat 2 lembar. Terus berarti selama 5 kali waktu sholat berarti sudah dapat 10, ya, sehari dapat 10, berarti 1 juz. Kalau dia setiap kali waktu sholat baca 2 lembar, bisa dibuat sebelumnya 1 lembar, setelahnya 1 lembar, sudah ringan. Nah, kalau dibuat di total, nanti ketemunya dia selesai dalam 1 bulan 1 kali hatam, insya Allah. Inilah. Kalau yang ingin 2 tinggal dilipatkan, ya, dan seterusnya. Maka kembali lagi, amalan yang sebenarnya mudah, amalan yang ringan, dan itu besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran, setiap hurufnya 10 kebaikan, ya. Bahkan Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di akhirat, mendapatkan syafaat di akhirat. Bahkan setiap orang, ya, atau semakin orang baca hafalannya semakin tinggi pula di mana? Di surga. Yaqra'ul Quran fa inna manzilataka 'inda ahli siratin taqruha. Bacalah Al-Quran karena kedudukan Anda adalah di mana surat yang akhir engkau hafalkan, ya. Taqruh maksudnya adalah yang paling hafal. Hanya dalam hadis juga dikatakan orang yang paling hafal, paling banyak bacaannya menjadi imam. Aqra'uhum li kitabillah. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya yang paling banyak hafalannya, dia yang berhak untuk menjadi imam, ya, menjadi imam. Aqra'uhum li kitabillah. Maka kita walaupun sudah sepuh, sudah tua, ya, ada kesempatan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hafallah. Ya, minimal juz 30 hafal, ya. Syukur nanti sama juz 29 dan seterusnya. Kalau sini rata-rata juz berapa yang dihafal? Kalau rata-rata di sini
Juz 30 ya. Alhamdulillah. Juz 30 apa sedaya nggih? Ya. Ya. Al-Ikhlas, alhamdulillah ya. Ya, ini Al-Ikhlas. Trikul lah ya. Trikul oke lah ini. Siki kan berusaha meningkatkan aja stagnan baik, ajib baik. Oke lah siki, misal trikul wingi-wingi trikul. Qul Allah, qul wala, qul a'udzubinas. Itu andalan lah. Terus berusaha meningkatkan terus. Grade-nya ditambah lagi. Tambah Al-Lahad, tambah An-Nasr, tambah Al-Kafirun, terus tambah. Nanti setoran sama siapa? Bisa sama Ustadz Murad, ya Ustadz Jamal, dan Ustadz yang lainnya di sini bisa. Yang penting mau loh, yang penting mau. Yang namanya orang sekarang nggak tahu, besok jadi tahu. Kemarin belum hafal Al-Lahab, tapi karena menghafal jadi apa? Jadi hafal. Jadi al-ilmu bita'allum, ilmu didapat dengan belajar. Ilmu didapat dengan belajar. Bukan ciri-ciri pinter. Ya, jadi lagu ya. Ciri-ciri pinter. Belajar ilmu dengan belajar. Al-ilmu bita'allum, wal hilmu bita'allum. Dan sopan santun itu bisa didapat dengan latihan. Latihan sopan santun, al-ilm bitahallum. Maka Al-Quran yang merupakan pedoman kita dalam hidup ini, dunia dan akhirat biar selamat, maka jangan sungkan-sungkan untuk membaca dan menghafalkannya. Dari grade-nya misal tadi, Qul huwallahu, alhamdulillah Pak, alhamdulillah, modal untuk sholat, tapi ditingkatkan lagi. Ya, terus ditambah lagi sama Al-Lahab, sama An-Nasr dan yang lain. Itu. Jadi ini yang keenam. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Yang ketujuh Bapak Ibu adalah niat yang baik dalam aktivitas sehari-hari. Dalam aktivitas keseharian kita, niati dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan bisa menjadi amal soleh, akan berharga, akan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, orang yang pagi tadi bapak-bapak ya mau bekerja, berangkat, Bu, saya mau berangkat dulu, monggo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, ketika bapaknya tadi izin sama istrinya mau kerja, ya mau dinas, mau ke sawah, mau dagang, dan seterusnya, dia diniati mencari nafkah. Dan mencari nafkah adalah hukumnya wajib bagi seorang suami. Dan mencari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari yang halal. Maka ketika dia punya niat yang bagus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari yang halal, maka akan jadi pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya ketika dia pergilas begitu saja, nggak ada niat, nggak ada apa, kerja sepenting kerja, bu halal bu haram sepenting ulih, sepenting bojone reang gitu. Ya misal sepenting bojone reang, nak nang rumah reang bae misal gitu. Misal ya. Daripada nang rumah mumet dunga gitu. Kalau kayak gitu, maka dia dapat pahala apa tidak? Dapat pahala apa tidak? Tidak dapat pahala. Karena dia perginya hanya sekedar menghindari reang ya. Ya kan wong turu bae nang omah ya, padahal anu keselan nembe beres. Padahal nembe apa nyari-nyari pasaran belum dapat, misalnya tiduran. Misal itu. Tapi pentingnya kita saling memahami di antara kita. Maka saya contohkan dengan niat yang baik dan juga cara yang baik. Jangan lupa niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik, Bapak Ibu. Kita mau mencari nafkah lillahi ta'ala, tapi ingat harus mencari nafkah yang halal sehingga akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan ini terlihat sederhana, namun dengan niat ikhlas dan konsisten, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang besar
Islam menekankan bahwa sekecil apapun kebaikan tidak boleh diremehkan, ya, karena bisa menjadi sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi beberapa contoh tadi, amalan yang ringan tapi berpahala besar adalah mengucapkan tasbih dan tahmid, takbir dan tahlil. Di antara yang ringan adalah tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang kedua adalah dia menampilkan dengan senyuman kepada sesama, apalagi kepada pasangannya. Itu pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Kemudian mengucapkan salam di antara kita. Kemudian yang keempat adalah menyingkirkan gangguan atau duri yang ada di jalanan. Ini menjadikan penyebab kita mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kelima adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Kita mendoakan orang lain yang didoakan tidak tahu. Yang keenam adalah membaca Al-Quran. Yang terakhir adalah niat ikhlas karena Allah. Tentunya niat ikhlas harus diiringi dengan amal yang soleh, amal yang benar, ya. Ketika cari nafkah yang benar, maka akan jadi pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan yang sedikit ini yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada kita semuanya dan Allah mudahkan untuk meningkatkan amal soleh kita semuanya sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.